Shalom saudara-saudara yang terkasih, sesama murid-murid Tuhan Yesus yang terberkati. Selamat datang dan selamat bergabung bagi yang baru pertama kali mendengarkan Renungan di Bijaksana Channel. Semoga Allah Bapa senantiasa memberikan kita kasih dan sukacitanya yang melimpah di dalam hidup kita. Saudaraku, mari kita berdoa untuk mempersiapkan hati kita sebelum masuk dalam saat teduh. Bapa yang penuh kasih, Allah pencipta alam semesta, kami datang kepadamu dengan ucapan syukur buat sepanjang hari yang telah kami lalui dengan baik oleh karena pertolongan-Mu. Terima kasih Bapa, karena malam ini kami masih memiliki kesempatan untuk bisa mendengarkan firman-Mu. Apabila ada di antara saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit, kami berdoa memohon mujizat kesembuhan-Mu terjadi bagi mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang penuh kuasa. Sembuhkanlah dari semua penyakit dan berikanlah pemulihan yang sempurna. Berikanlah kekuatan dan semangat yang baru untuk menjalani kehidupan dengan baik. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang mengalami masalah-masalah yang berat dalam hidup mereka. Kiranya Engkau campur tangan dalam memberikan pertolongan dan jalan keluar. Kiranya Engkau memberikan hikmat dan menguatkan iman percaya setiap orang. Terima kasih Bapa. Sekarang tiba waktunya untuk kami duduk diam dan mendengarkan-Mu seperti seorang murid. Ajarilah kami tentang kebenaran-kebenaran firman-Mu dan berkatilah kami dengan hati yang bisa mengerti akan apa yang kami dengarkan. Terima kasih Bapa buat kasih dan anugerah-Mu yang luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, masa lalu kita, kesalahan dan kegagalan kita bukanlah sebuah hal yang bisa menghalangi rencana Tuhan bagi kita. Seringkali kita berpikir bahwa kita tidak cukup berharga, tidak cukup layak, dan tidak cukup memiliki kemampuan agar dapat dipakai oleh Tuhan untuk melakukan hal-hal yang luar biasa. Akan tetapi, apapun yang kita miliki di dalam diri kita, sesungguhnya kita adalah orang yang tepat yang bisa dipakai Tuhan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaannya. Tuhan telah menciptakan, mempersiapkan, dan memperlengkapi kita sedemikian rupa sehingga kita memiliki kualitas untuk melakukan sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh kita saja. Di dalam Filipi 3, Rasul Paulus menuliskan tentang riwayat hidup dan latar belakangnya, mulai dari keluarga, silsilah, ketaatan pada hukum Taurat, kemampuan akademis, dan sosialnya. Mari kita baca Filipi 3 ayat 4-6. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli, tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan aku penganiaya jemaat. Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Sebelum pertobatannya, Rasul Paulus telah memiliki kualifikasi-kualifikasi yang luar biasa. Namun semua itu belum dikuduskan untuk dipakai Tuhan. Rasul Paulus adalah contoh orang yang tepat yang telah dipersiapkan Tuhan ketika Tuhan mencari orang yang akan mendirikan sebagian besar gereja mula-mula, ketika Tuhan mencari orang untuk menuliskan teologi dari gerejanya, ketika Tuhan mencari orang yang bisa berdebat dengan para pemimpin agama yang menentang gerejanya, dan ketika Tuhan mencari orang yang bisa berhubungan dengan kalangan atas seperti kaisar, tetapi bisa juga bergaul dengan kalangan masyarakat terbawah dan berbicara dengan orang-orang yang terluka. Seperti halnya dengan Rasul Paulus, masa lalu kita, kesalahan dan kegagalan kita telah diperhitungkan Tuhan sedemikian rupa sehingga kita dapat menjadi alat yang tepat
untuk rencana Tuhan bagi kita. Bukan berarti bahwa segala kesalahan dan kegagalan kita merupakan bagian dari rancangan Tuhan bagi kita, karena Tuhan tidak pernah merancangkan sesuatu yang jahat bagi kita. Tuhan juga tidak pernah merancangkan kita untuk melakukan kesalahan dan kegagalan dalam hidup kita. Akan tetapi, Tuhan merancangkan masa depan dan panggilan kita sesuai dengan apa yang kita miliki. Kesalahan dan kegagalan tidak selalu berarti hal yang buruk, karena melalui kesalahan dan kegagalan kita bisa diubahkan menjadi orang yang lebih kuat dan bijaksana. Firman Tuhan dalam Amsal 24 ayat 16 tertulis demikian. Sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Kesalahan dan kegagalan hanya bisa menjadi hal yang buruk apabila kita memutuskan untuk berkubang dalam rasa bersalah, mengasihani diri sendiri, dan menyalahkan orang lain atas kesalahan atau kegagalan kita. Akan tetapi, apabila kita mempercayai firman Tuhan yang baru saja kita baca dalam Amsal 24 ayat 16, dikatakan bahwa 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Mengapa demikian? Karena Mazmur 37 ayat 23-24 mengatakan demikian. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Sebagai orang-orang yang telah dibenarkan melalui Tuhan Yesus Kristus, kita menerima jaminan bahwa saat kita jatuh, kita tidak akan jatuh sampai tergeletak, sebab ada Tuhan yang menopang tangan kita. Oleh sebab itu, kita pasti dapat bangkit kembali. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, melalui renungan firman Tuhan malam ini, marilah kita lebih bersemangat lagi dalam menjalani kehidupan kita, karena apapun kesalahan dan kegagalan kita, Tuhan belum selesai dengan kita. Ada suatu tugas tertentu yang diperuntukkan bagi kita sesuai dengan kemampuan yang kita miliki dan pengalaman kita melalui kesalahan dan kegagalan yang kita alami. Nah, saudaraku, demikianlah renungan firman Tuhan malam ini. Semoga melalui renungan ini, Roh Kudus menguatkan dan mengurapi kita dengan urapan baru yang menyegarkan jiwa kita. Mari kita berdoa untuk menutup renungan ini. Allah Bapa yang kami sembah dalam roh dan kebenaran, kami mengucap syukur atas berkat firman-Mu yang baru saja kami terima. Kiranya Roh Kudus senantiasa membimbing langkah kami dan mengingatkan kami akan kebenaran firman Tuhan yang pernah kami dengarkan. Berikanlah kami hikmat dan kekuatan untuk menjalani hari-hari kehidupan kami. Bapa, sebentar lagi kami akan beristirahat. Berkatilah kami dengan tidur yang tenang dan dijauhkan dari hal-hal yang jahat. Biarlah kasih dan damai sejahtera-Mu melingkupi hati dan pikiran kami, sehingga saat kami bangun besok pagi, kami memiliki tubuh yang sehat dan kekuatan yang diperbaharui. Kami serahkan seluruh hidup kami dan kebutuhan-kebutuhan kami ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Engkaulah Gembala Agung kami, dan Engkau akan mencukupi segala sesuatu yang kami butuhkan sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih ya Bapa. Kami juga mau berdoa bagi bangsa kami Indonesia. Kami memberkati Indonesia dengan doa-doa kami, karena kami percaya tempat di mana ada anak-anak-Mu, maka tempat itu akan diberkati. Kami berdoa bagi kesejahteraan dan keamanan Indonesia. Kami berdoa bagi calon-calon presiden yang saat ini sedang berkampanye. Kami percaya Engkau akan memberikan bangsa kami seorang pemimpin yang tepat untuk saat ini. Terima kasih Bapa buat jawaban-jawaban doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.